Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seminar nasional Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, kami akan menyampaikan artikel yang berjudul Hubungan antara konsep fisika dan Al-Quran. Ini dianalisis pemahaman siswa yang berlatar belakang pondok pesantren. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu ada beberapa perguruan tinggi dan sekolah Islam ini ternyata yang sudah mengintegrasikan antara sains dan Islam. Ada beberapa penelitian yang mengaitkan sains dan Al-Quran, ini terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Dari latar belakang tadi, maka peneliti ingin mengangkat masalah yang pertama, bagaimana pemahaman siswa ketika dihadapkan pernyataan terkait konsep fisika dan ayat Al-Quran. Yang kedua, apa yang melatar belakangi munculnya pemahaman itu. Metode yang digunakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemahaman siswa dalam menghubungkan sains dan Al-Quran. Sebanyak 40 siswa pada madrasah aliyah ini terlibat dalam penelitian, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Tes ini terdiri dari dua pernyataan atau premis, fisika dan ayat Al-Quran. Berdasarkan pernyataan Barbour dan Mansur, ini dapat dipetakan hubungan sains dan agama, konflik, independen, dialog, dan integrasi. Jika lebih mudah dipahami oleh siswa, maka peneliti mengelompokkan jawaban ada 4, bertolak belakang, tidak saling berkaitan, berhubungan secara tersirat, berhubungan secara tegas dan jelas. Tes tersebut ini dari penelitian terdahulu dan telah divalidasi oleh 2 ahli, kemudian dimuat di Google Form. Jawaban dan alasan mereka dianalisis untuk dikelompokkan berdasarkan kesamaan untuk memperkuat hasil jawaban dan alasan mereka. Dilakukan wawancara terhadap perwakilan siswa yang memiliki kesamaan. Ini melalui aplikasi WhatsApp Group karena mengingat pada masa pandemi COVID-19, jadi menggunakan Google Form dan WhatsApp Group. Siswa yang akan diwawancarai ini dipilih melalui teknik pengambilan sampel dengan jenis proportional stratified sampling, jadi pengambilan sampel karena tidak mungkin. Hasil analisis dari jawaban siswa ini berdasarkan 2 premis tadi itu, ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian yang berhubungan dengan konsep fisika. Dari keempat pernyataan ini dapat dilihat ada 11 soal. Dengan menggunakan teknik proportional stratified sample, diperoleh siswa yang terdiri dari 3 bertolak belakang, 4 tidak berhubungan, 5 berhubungan secara tersirat, dan 5 berhubungan dengan jelas. Pada soal nomor 6 kita ambil contoh untuk hasil wawancaranya. Pernyataan yang bertolak belakang ini berdasarkan tanggapan siswa dapat dilihat bahwa Al-Quran memiliki kebenaran yang bersifat mutlak, yang bersifat positif dibandingkan dengan sains. Ini diperkuat pernyataan Prakoso, Mai, dan Mason, ya. Kemudian pernyataan yang kedua tidak berhubungan, dapat dilihat dari tanggapan siswa bahwa mereka menganggap masing-masing pernyataan memiliki makna yang berbeda, jadi tidak saling terkait. Pemahaman ini tidak seagresif pemahaman yang mempertentangkan kedua pernyataan tersebut. Ini diperkuat oleh pernyataan Barbour dan Mansur. Pernyataan yang ketiga berhubungan secara tersirat, dapat dilihat dari pernyataannya di atas. Peran bahasa dalam keseharian ini ternyata mempengaruhi siswa dalam memahami baik fisika maupun Al-Quran. Ini diperkuat pernyataan dari Cube dan Ortiz. Pernyataan yang keempat berhubungan secara tegas dan jelas, dapat dilihat dari tanggapan siswa bahwa pemahaman berhubungan secara jelas ini dibentuk dari kuatnya doktrin guru atau orang tua. Ini diperkuat pernyataan dari Zuhri dan Ilyas dan Said. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pemahaman siswa yang menganggap sains dan Al-Quran ini bertolak belakang dan tidak berhubungan dipengaruhi oleh sains lebih bersifat duniawi dan Al-Quran ini bersifat akhirati. Yang dominan salah satu di antaranya akan memiliki pemahaman bertolak belakang. Sedangkan yang tidak membandingkan keduanya akan memiliki pemahaman tidak berhubungan.
Jadi tidak ada sangkut pautnya, tidak ada keterikatan. Kemudian yang kedua, pemahaman siswa yang menganggap sains dan Al-Quran berhubungan secara tersirat dipengaruhi oleh keterkaitan secara bahasa. Sedangkan yang berhubungan secara jelas ini dipengaruhi oleh kuatnya doktrin dari guru maupun orang tua. Namun pemahaman yang paling dominan di pondok pesantren ini adalah berhubungan secara tersirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.